Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama kita akan tulis dulu bagian diketahui dan ditanyakan dari soal. Jadi di sini ada beberapa hambatan dan beberapa GGL. Kita akan tulis satu persatu. Pertama GGL yang pertama, kita akan anggap yang 12 volt ini adalah yang pertama. Terus GGL yang kedua adalah yang 6 volt. Kemudian hambatan yang pertama itu adalah yang 12 ohm yang atas ya. Terus hambatan yang keduanya adalah 4 ohm, hambatan yang ketiga adalah 6 ohm, dan hambatan yang keempat adalah 3 ohm. Kita akan tulis kayak gini. Terus yang ditanyakan dari soal ini itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 4 ohm. 4 ohm itu dia yang hambatan yang kedua ya. Berarti kita itu pengen cari arus yang ngalir pada hambatan yang kedua. Nah, untuk ngerjain soal ini, kita akan gunain rumus dari konsep hukum Ohm sama hukum Kirchhoff sebenarnya, yang mana hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. Atau karena kita pengen tahu I2, berarti jadi V2 sama dengan I2 kali R2. Kayak gitu. Ini adalah nanti ya goals kita terakhir, kita akan cari I2-nya dengan menggunakan rumus ini. Nah, oke, pertama nih sebelum kita, cari berapa besar I2-nya, ada beberapa step yang harus kita lakuin dulu. Pertama, kita harus cari tahu dulu hambatan pengganti paralel. Nah, kita lihat yang sebelah sini, kan ini dirangkai secara paralel ya. Berarti kita cari dulu RP-nya nih. Kita bisa gunain rumus 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kenapa R3 sama R4 gak diambil? Karena yang dirangkai paralel kan cuma R1 sama R2 aja. Oke, berarti jadi 1/RP sama dengan 1/R1-nya 12, R2-nya adalah 4. Ini kan beda ya penyebutnya, yang satu 12, yang satu 4. Berarti kita samain dulu penyebutnya, boleh pakai angka 12. 12 dibagi 12 1, 1 kali 1 adalah 1, 12 bagi 4 3, 3 kali 1 adalah 3. Berarti 1/RP sama dengan 1 tambah 3 adalah 4 dibagi dengan 12. Nah, ini kita jungkirin ya, ruas kiri ruas kanannya. Ruas kiri jadi RP/1, ruas kanan jadi 12/4. RP dibagi 1 adalah RP, 12 bagi 4 adalah 3. Jadi RP-nya adalah 3 ohm, yang mana berarti gambarnya bisa kita tulis ulang jadi kayak gini nih. Nah, ini jadi RP ya. Terus di sini masih ada tegangan. Terus di sini juga ada yang namanya dua hambatan dan tegangan lagi ya sebelah sininya. Ini adalah 6 ohm itu yang R3, ini adalah R4. Terus di sini ada 12 volt, terus di sini juga ada 6 volt. Nah, sekarang nih kita akan gunain konsep hukum Kirchhoff buat nyari arusnya terlebih dahulu. Sebenarnya ini caranya ada banyak ya, nggak harus kayak gini juga bisa. Tapi ya kita gunain cara ini aja ya. Pertama kita tentuin dulu loopnya. Ini kan cuma ada satu loop ya, berarti kita arahnya ke sebelah sini aja sih. Bebas sebenarnya, mau arahnya kemana itu bebas. Nah, sekarang kita tentuin arusnya. Berarti nanti bakal ada arus yang ngalir ke sini, terus nanti arahnya ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Lalu besar arusnya itu akan sama besar. Kenapa sama besar? Karena rangkaiannya dirangkai secara seri. Kalau dirangkai secara seri berarti arusnya bakal sama besar kayak gitu. Oke, berarti langkah yang kedua kita akan cari yang namanya arus total dulu. Atau kita cari I deh namanya ya kalau arus total. Nah, kita gunain hukum Kirchhoff tadi, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu harus sama dengan 0. Kita lihat yang pertama kali ditemui oleh panah loop, ini kan loopnya ya. Nah, yang pertama kali ditemui oleh panah loop yang ini itu adalah yang pendek dulu kan. Yang pendek itu kutub negatif. Berarti 12 volt ini nanti bakal min nilainya. Oke, terus sekarang GGL yang kedua kayak gini kan. Nah, yang pertama ditemuin bagian panjangnya dulu tuh. Yang panjang itu yang positif, berarti nanti bakal positif GGL 2. Terus kita lihat arah arusnya. Di sini arah arusnya searah ya sama arah loop. Dia arah arusnya kayak gini nih, berarti itu dia searah sama loop. Berarti nanti bakal positif I dikalikan dengan P ditambah dengan R3 ditambah dengan R4 sama dengan 0.
gitu, karena arusnya sama, makanya kita gabungin aja. GGL1 adalah 12, jadi min 12 tambah GGL2-nya 6, tambah I, RP-nya adalah 3, R3 adalah 6, terus R4 adalah 3, sama dengan 0. Min 12 tambah 6 itu adalah min 6, ditambah I dikalikan dengan 3 tambah 6, 9, tambah 3, 12, sama dengan 0. Min 6-nya pindah ke kanan, jadi I kali 12 sama dengan 6, terus 12-nya pindah juga ke kanan, jadi I sama dengan 6 per 12. 6 dibagi 12 itu sama aja 0,5 ampere. Nah, tadi udah kita bahas ya, kalau arus yang ngalir di rangkaian seri itu sama besar, berarti I di sini bakal sama dengan I yang dirangkai paralel tadi, yaitu 0,5 ampere. Nah, ini kan di rangkai seri itu ada RP, R3, sama R4. Berarti IP, terus I3, itu sama 0,5 ampere, dan I4 juga, yaitu sama, yaitu 0,5 ampere. Kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya kayak gimana nih? Selanjutnya, di sini kan yang ditanyain tuh I2 tuh. Kalau I2 tuh dia dirangkai secara paralel ya, yang ini. I2 tuh kan yang ini ya, yang 4 ohm. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu nih, berapa besar tegangan yang ngalir pada rangkaian paralel. Oke, langkah yang ketiga nih. Kita cari dulu yang namanya Vp atau tegangan yang ngalir di rangkaian paralel. Vp itu bakal sama dengan IP kali Rp ya, pakai konsep hukum Ohm. IP-nya adalah yang ini ya, 0,5 yang udah kita cari tadi. Terus Rp-nya yang udah kita cari juga yaitu 3. Oke, berarti Vp-nya berapa nih? 0,5 kali 3 itu adalah 1,5 volt. Kayak gitu. Ini tegangan paralel tuh. Terus langkah yang keempat, oh ya, sebelum ke langkah keempat kita lihat dulu ya. Pokoknya yang harus diingat itu kalau dirangkai secara seri berarti yang sama itu adalah arus. Terus kalau dirangkai secara paralel yang sama itu berarti tegangan. Tegangan. Nah, tadi tegangan paralel itu adalah sebesar 1,5. Kita lihat 12 ohm sama 4 ohm dirangkai paralel. Berarti yang sama apa? Tegangan ya kan ya. Berarti yang 1,5 volt ini bakal sama juga buat tegangan 1 yaitu 1,5 volt dan tegangan yang kedua yaitu 1,5 volt. Nah, baru deh sekarang langkah yang keempat kita bisa cari yang namanya I2 yang pengen kita cari. Tadi kan V2 itu harus sama dengan I2 kali R2 tuh. Nah, V2-nya udah ada 1,5. I2-nya yang pengen kita cari. Terus R2-nya adalah 4. Berarti tinggal pindah ruas ya, 4-nya dari kanan ke kiri, jadi 1,5 per 4 sama dengan I2. Kita tinggal bagi aja deh, 1,5 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 0,375 sama dengan I2. Berarti arus yang ngalir pada hambatan 2 adalah 0,375 ampere, kayak gitu. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke, berarti ada ya, pilihannya adalah pilihan yang D ini, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.